Episode 14, penyiksaan SSD, dan kali ini giliran Vigen, bre. Nah, ini adalah salah satu SSD yang ditungguin banyak banget orang. Ada dua sebenarnya Vigennya, Vigen Platinum sama Vigen Rescue, dimana yang Platinum itu lebih bagus daripada Rescue. Jadi harganya kalau resmi di official store-nya Vigen, Platinum yang 128GB ini di 198.000, tapi kalau yang Rescue itu 176.000. Kira-kira apakah performance-nya akan berbeda jauh? Ya itu kapan-kapan kita akan tes lagi yang Rescue, tapi kali ini kita tes yang Platinum dulu. Dan kenapa Vigen ini disukai banyak orang? Karena yang pertama dia adalah salah satu brand senior. Jadi secara nama udah banyak yang percaya. Dan berikutnya adalah distributornya itu sudah tersebar di banyak kota di Indonesia. Jadi kalau mau ngeklaim garansi itu lebih gampang. Tinggal datang ke tempatnya, nggak perlu kirim jauh-jauh, langsung dapat ganti baru. Dan saya adalah salah satu yang udah pernah ngalamin. Jadi waktu itu sempat beli SSD yang 2,5 juga buat laptop, yang ternyata baru pakai berapa, sebulan atau 2 bulan ternyata udah rusak, bre. Dan langsung saya tuker. Kalau nggak salah sih yang Platinum kayak gini juga sih. Terus saya tuker langsung ke distributornya dan langsung dapat ganti baru yang ternyata bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Jadi kalau kamu mau bilang gacha dan segala macam, ya namanya nasib, memang kita nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti ya itulah, Vigen sudah banyak yang membuktikan ya. Nah, tinggal beneran nggak dia bisa bertahan selama itu kalau dalam urusan TBW. Kalau di website resminya mereka nggak nulis tentang spesifikasi TBW-nya, dan untungnya hari ini kita sudah tidak menggunakan lagi spesifikasi. Di update sistem scoring kemarin saya udah bilang bahwa spek dari pabrik kita abaikan karena di sini kita hanya ingin membuktikan bisa sampai sejauh mana SSD-nya bertahan. Jadi langsung aja kita lihat. Pengen rakit mini PC? MSI MPG B650i bakal bikin mini PC kamu kelihatan cakep banget. Desain heatsinknya yang unik membuatnya bukan cuma mantap dalam performance, tapi juga cakep di tampilan. Desain extended heatsinknya memastikan motherboard ini bisa menjalankan high-end CPU dengan maksimal. Dan M.2 Shield Frozer dengan double bearing fan-nya akan memastikan high-speed NVMe SSD kamu bisa bekerja full speed tanpa takut overheat dan throttling. Selengkapnya cek link di bawah. Kita mulai dari initial speed test. Dari spek disebutin read-write adalah 530 dan 477 MB per second. Aktualnya dari beberapa preset yang udah dilakukan, pas banget. Maximum read 530 dan write-nya 483. Jadi langsung aja kita mulai penyiksaannya. Stress test dimulai dengan lancar. Speednya terlihat oke, tapi sensor temperatur terlihat tidak berjalan ya. Dan ini baru sedikit melewati 1 jam stress test dan baru keisi sekitar 2,8 TB, terlihat health-nya udah turun ke angka 98%. Tapi kita tahu dari sejak awal tes dulu bahwa angka health ini sama sekali nggak bisa dijadikan acuan untuk melihat kondisi kesehatan SSD. Karena banyak yang nggak akurat ya, SSD udah mati tapi masih 100% juga ada, dan yang udah habis tapi masih bisa berfungsi juga banyak. Nah, selama perjalanan berikutnya, speednya terhitung stabil, tapi dengan sedikit cegukan sesekali. Di mana cegukan ini kalau kita lihat memang write activity-nya yang turun. Jadi kalau kita lihat di grafik, dia nggak flat 100%. Jadi activity-nya turun dikit dan pengaruh ke speed-nya yang juga turun dikit. Hal ini berlangsung terus dan sempat saya lihat di jam ke-17. Setelah sedikit melewati 27 TBW, cegukannya lumayan panjang dibanding sebelumnya. Di sini kemudian saya lakukan speed test dan terlihat pada preset 1GB speednya masih normal, tapi ternyata pada 4 dan 8GB sudah mengalami penurunan. Tapi karena emang dari awal speednya nggak flat stabil terus, core speed sempurna memang udah nggak bisa didapat. Jadi turunnya speed test kedua ini memang sudah bisa diharapkan. Tinggal sampai sejauh mana nanti dia bisa bertahan. Apakah dia dapat skor endurance yang sempurna? Kita lanjutin. Dan tesnya bisa berlangsung dengan kondisi yang sama seperti sebelumnya. Speednya stabil dengan cegukan minor sepanjang stress test. Dan di sini health terlihat udah nggak turun-turun lagi. Sampai momen penentuan milestone 60 TB yang tercapai pada sekitar jam ke-38. Ini adalah momen penting karena banyak SSD tumbang di kisaran 60-an TB ini. Tapi di sini terlihat Vigen Platinum masih santai, bre. Bahkan sampai jam ke-44 menjelang TBW ke-69 kondisinya masih belum berubah juga. Saya lakukan speed test di sini dan hasilnya masih sama seperti sebelumnya. 1 GB normal tapi 4 dan 8 udah nggak normal.
Cuma di sini malah angkanya sedikit lebih kencang dibandingin speed test sebelumnya. Tapi kita anggap sama aja karena bisa aja itu fluktuasi ya. Nah, cuma untuk bisa dapat skor endurance yang lebih dari 1, SSD ini harus bisa melewati milestone 100 TBW. Bisa nggak ya? Ternyata bisa coy. 100 TBW tercapai pada jam ke-65. Ini udah hampir di penghujung hari ketiga dan kita lihat kondisi speed selama stress testnya masih sama dari sejak awal. Saya lakukan speed test pada jam ke-67 dan hasilnya masih kurang lebih sama seperti sebelumnya. Milestone berikutnya 150 tera ternyata berhasil tercapai pada jam ke-98. Ini baru aja masuk hari kelima. Dan kondisinya masih sama persis seperti sebelumnya. Dengan pembacaan health juga nggak bergerak sama sekali. Jadi sepertinya kita lihat apakah dia bisa mencapai milestone berikutnya. Dan 200 terabyte ternyata bisa dicapai sama Vygen Platinum pada jam ke-132. 5,5 hari persis. Dan kondisinya masih belum berubah juga. Jadi daripada kelamaan, kita langsung lihat aja apakah SSD ini bisa mencapai nilai endurance sempurna dengan melewati batas 250 terabyte. Kalau ngelihat kondisi sekarang sih harusnya enteng kali ya. Dan ternyata benar. 250 TBW tercapai pada jam ke-166, hampir di penghujung hari ke-7, dan kondisi speed pada stress testnya masih sama persis. Stresnya saya lanjutin sampai sedikit melewati 281 TBW pada jam ke-187, dan ini hampir memasuki hari ke-8. Penyiksaannya saya sudahi dan saya tutup dengan final speed test yang menunjukkan angka normal pada preset 1 GB, tapi pada 4 dan 8 GB speednya udah lemot banget di bawah 100 MB per second. Nah, itu tadi tesnya udah selesai. Mungkin ada banyak yang penasaran, jadi banyak hasil tes itu yang nunjukin speed testnya yang 1 GB masih normal, tapi 4 GB sama 8 GB udah nggak normal. Terus itu efeknya apa? Sayangnya saat video ini dibuat, saya nggak bisa bikin praktek langsung secara visualnya, karena di PC ini, di PC itu udah terpasang SSD lain yang sedang dites, tapi nanti saya capture, saya tesin, saya kasih tunjuk mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi. Cuma saya ceritain dulu aja. Jadi kalau 1 GB-nya masih normal, itu berarti dia kalau dipakai untuk ngopi data yang sekitar 1 GB, itu speednya masih normal. Tapi begitu data kamu lebih besar, maka begitu lewat dari 1 GB, dia akan drop sesuai hasil yang ditunjukin sama Crystal Disk Mark. Dan karena di sini saya ngetesnya adalah 1 GB, terus langsung lompat ke 4 GB, berarti begitu melewati 1 GB, kita nggak tahu dia akan dropnya antara di 2 atau 3. Yang jelas kalau filenya lebih besar dari 4 GB, udah dipastikan dia akan drop sesuai dengan hasil yang diteskan di situ. Tapi kalau SSD-nya dipakai untuk sistem, dia masih normal-normal aja, hampir nggak ada bedanya. Rasanya ya kurang lebih sama aja seperti SSD yang masih sehat. Dan sejauh ini kita udah ngetes banyak SSD, kita udah lihat beberapa hasilnya dan udah saya compile juga dalam bentuk spreadsheet. Kamu bisa buka, linknya ada di bawah. Yang sekarang spreadsheetnya udah sampai ke versi 3.1. Lihat semuanya di situ, penjelasannya udah lengkap. Nah, dari sini kita jadi bisa mulai membayangkan nih bahwa ternyata endurance dari sebuah SSD yang ada di pasaran itu kayaknya mulai mengerucut lagi nih kelompoknya nih. Jadi kalau di sini kita bikin sistem scoring dari 0 sampai 250, tapi pada prakteknya ini kita udah mulai lihat ada pengelompokan bahwa terbaginya itu hanya menjadi 3. Yang pertama adalah SSD yang nggak bisa mencapai 50 tera. Belum sampai 50 udah mati duluan. Dan ini saya nggak tahu apakah memang cacat di situnya atau memang ada secara hardware-nya yang memang begitu speknya. Kita harus buktikan lebih lanjut dengan testing lebih banyak lagi untuk bisa dapat data yang lebih banyak pastinya. Dan yang kedua adalah SSD yang udah mati di kisaran 60-an terabyte. Jadi antara 50 sampai 60 dia udah drop semuanya, speednya udah nggak bisa ditulis kencang sama sekali. Dan yang berikutnya adalah SSD yang bisa bertahan sampai 250 terabyte lebih dan belum mati. Jadi hanya ada 3 kelompok itu doang. Apakah nantinya akan berpengaruh terhadap skor? Karena kalau kita bicara kelasnya cuma 3, nggak adil dong. Kalau yang ini nilainya 1, tiba-tiba langsung lompat ke 5. Ini kita masih harus ambil data lebih banyak lagi. Jadi saya masih akan ngetes beberapa SSD lagi. Ini udah ada banyak yang udah saya tes. Di list antriannya udah banyak sekali. Nanti kalau kita udah kumpulin data lebih banyak, ada kemungkinan akan ada revisi dari sistem scoringnya lagi. Dan itu adalah learning by doing. Kita bareng-bareng kita lihat hasilnya seperti apa. Nanti kita cari metode scoring yang lebih fair untuk semuanya. Nah, sedangkan untuk Vygen Platinum 128GB ini secara scoringnya nggak usah dibantah. Endurance-nya dia dapat skor sempurna 5. Kemudian untuk speednya, ya tadi dilihat sendiri bahwa dia ada cagukan. Udah gitu baru jalan beberapa tera, speed testnya udah nggak normal di 4 dan 8 GB-nya. Berarti untuk speed saya hanya bisa kasih skor 3. Jadi total skor dari Vygen Platinum ini adalah
Sedangkan price versus performance-nya dengan harganya yang 198.000 dan skornya tadi yang cuma 8, dia bisa mendapatkan angka 4. Bagaimana pembandingnya dengan yang lain? Kamu bisa lihat selengkapnya di spreadsheet di bawah. Dan udah, untuk hari ini sudah terjawab nih ya request banyak orang Vigen Platinum. Dan minggu depan masih requestan kamu juga. Kira-kira yang mana? Kita ketemu lagi minggu depan.